Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, sahabat yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan, yaitu bisa menghirup napas yang segar, udara segar maksud saya, dan minum minuman yang sejuk, menyejukkan, dan kita masih diberi kesehatan, di mana kesehatan adalah sesuatu yang mahal harganya, karena pada saat ini kita bisa mengkaji bersama, sedangkan mungkin sebagian kita orang-orang hanya menunggu besok pagi di rumah sakit hanya untuk mau operasi, ada yang menunggu besok pagi mau check up dan lain sebagainya. Sedangkan kita alhamdulillah sehat semua, dan semua itu harus kita syukuri dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan perbuatan. Ibu bapak yang saya hormati, untuk topik malam ini sesuai di WA Group bahwa topik adalah lemah lembut dan cinta adalah bahasa universal. Kita nanti akan melihat beberapa ayat, kita akan berselancar untuk melihat ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan sikap. Kalau kita membaca, ya, nanti kita akan lihatkan dulu, ya, sebagai mukadimah. Kita buka di dalam surah 42, ya. Bentar ya. Surat 42 itu surat Asyura, ya. Asyura. Ayatnya 19, ya, kita cari dulu. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu latifu bi ibadihi. Ya, Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah itu latif bi ibadihi, jadi kepada hambanya itu Allah lembut, tidak kasar. Buktinya siapapun diberi kehidupan, ya, untuk makhluk hidup ini termasuk kita manusia, dan juga diberi perangkatnya, rezekinya, dan sebetulnya manusia itu semua sudah diberi kunci untuk mendapatkan petunjuk Allah, namun kadang ada yang bisa menggunakan kunci, ada yang tidak. Maka ada yang mendapat cahaya, ada yang tidak. Maka kalau orang yang sudah menyadari bahwa Allah itu Maha lembut, ya, dan juga Allah yarzuqu may yasha. Jadi Allah itu memberi, ya, rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki adalah orang yang berkehendak kepada rezeki itu. Wa huwal qawiyul aziz, dan dia Allah itu Maha kuat lagi Maha perkasa. Perlu Bapak ketahui, yang nama rezeki, ya, kita kan manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Kalau rezeki jasmani, ya, penjenengan sudah tahu semua, dan rezeki rohani juga tahu semua. Cuma perbedaannya, kalau rezeki jasmani itu sebetulnya siapapun kalau berhubungan dengan kausalitas, rajin bekerja, kemudian hemat, ya, tidak boros dan lain sebagainya, insya Allah akan kecukupan. Jadi bisa menselaraskan antara pengeluaran dan pemasukan.
Lantas kalau rezeki yang berhubungan dengan rohani, ya, makanan rohani, yaitu memang kita harus menumbuhkan yang ada di dalam ini. Kita mengerti diri kita sendiri, ya. Kalau kita ngaji ke sana kemari itu sebenarnya hanya stimulan, ya. Yang bisa mencerahkan adalah diri kita sendiri, ya. Maka Allah Maha Lembut. Jadi Maha Lembut artinya ya sesuatunya itu serba lembut. Maka tema kita malam hari ini adalah lemah lembut dan cinta adalah bahasa universal. Ibu bapak yang saya hormati, kalau sekarang biasanya mengatakan multi universe, ya, ada universal kemudian multi universe, karena sekarang ini kan sudah ditemukan beberapa planet, galaksi dan lain sebagainya, maka biasanya terus disebut dengan multi universe, saking banyaknya itu, ya. Nah, lemah lembut adalah cinta, maksud saya lemah lembut dan cinta adalah bahasa universal, ya. Misalnya demikian Pak Bisnu, bahasa kasih sayang sebagai contoh, senyum misalnya, ya, itu di planet bumi ini, baik itu orang Jawa, Jepang, ya, orang Eropa, Afrika, Australia, atau Amerika, itu kalau senyumnya tulus itu bahasa kasih sayang dan bahasa cinta. Maka lemah lembut itu adalah identik dengan kasih sayang, ya. Maka seorang dokter itu kan ada senyum yang tulus, ya, ada senyum yang pura-pura. Jadi memang kalau pura-pura itu ya beda dengan yang tulus. Misalnya orang janda tidak batuk tapi pura-pura batuk, ini dengan yang batuk sungguhnya beda, ya. Ya, berbeda, namanya pura-pura. Saat dulu ya pernah itu ada anak kecil kalau disuapin ibunya itu batuk, tapi ibunya bilang kalau suruh makan pura-pura batuk. Maksudnya ya kurang cocok lawe atau apa gitu misalnya gitu. Itu pura-pura. Nah, maka seorang dokter mengatakan kalau untuk melatih otot kebahagiaan yang senyum yang tulus itu kan suruh mengatakan Q. Nah, coba Bapak Ibu bilang Q gitulah sambil senyum, nanti kan di wajah itu kan kelihatan apa ya, atau X. Nah, itu yang namanya senyum itu matanya harus juga senyum, bukan kalau senyum di mulut saja itu ya seperti pura-pura tadi bisa. Jadi kalau penjelasan Q, kalau lihat di cermin, oh ternyata seperti ini. Ini bahasa kasih sayang di planet bumi ini semua hampir sama. Kalau oh itu bagus gitu. Beda dengan mendeleng misalnya gitu, ya. Seperti kalau dalam permainan olahraga ataupun pentas musik itu biasanya kan kalau baik diberikan jempol dan senyum misalnya, itu juga bahasa universal. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu maka kita melihat beberapa ayat nanti, ya, bahwa berbuat baik menurut Allah Ta'ala itu semua memang sudah ada CCTV, sudah ada rekaman, ya, baik itu yang ada di gedung kita, ya, yang namanya Kitabul Marqum itu, ya, surat 83, yang baik namanya Iliyin, rekaman yang buruk namanya Sijin. Dan itu bisa kita buka saat ini sekarang ini kalau kita dalam bangkit kesadaran kita akan melihat yang kita lakukan masa lampau, ya, itu kelihatan semua. Ya, kita bisa membacanya. Kalau Iqra kita baca, kafa binafsika dan sebagainya, itu surat 17 ayat 13-18. Di dalam surat 19 ayat 3, ya, ini ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim
idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi idh nada yaitu tatkala ia menyeru rabbahu, Robnya, nidaan khafiyya, dengan suara yang lembut. Ya. Ini Zakaria dicontohkan untuk kita supaya kalau memanggil, nada itu kan memanggil, maka adzan itu memanggil, menyeru. Nidaan berbentuk kalimat, ya, isim masdar, kemudian khofiyan yang artinya adalah lembut ataupun halus. Ini contohkan oleh Nabi Zakaria. Lantas tadi surat 19, sekarang 18, ya. Kalau kalian membaca di dalam surat Al-Kahfi surat 18 ini saya ada potongan kalimat, ya. Di sini kan disebutkan fal yangdur, ya, ayuha azka to'aman falyatikum birizki minhu wal yatalataf wala yus'iruna bikum, ya, bikum ahada. Maka, ya, kita ulang, fal yangdur ayuha azka to'aman falyatikum birizki minhu wal yatalataf, ya, wala yus'irona bikum ahada. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Ini diceritakan Ashabul Kahfi itu secara hakikat adalah orang yang meniti ke dalam diri, masuk ke dalam gua, ya. Maka kalau gua bahasa Melayu, orang Jakarta itu kan jadi gua itu kan saya, kan begitu. Nah, di sini jantung Al-Quran ada kata-kata wal yatalataf, maka hendaklah dia itu berlemah lembut. Untuk apa? Ya, ini kan sebagian ceritanya itu, ya, disuruh untuk ke kota, ya, keluar untuk mencari rezeki. Dan rezeki itu kalau dia namanya makanan yang bersih, azka atau aman. Makanan di sini bukan makanan, ya, sebenarnya bukan makanan jasmani kalau kita hakikatnya, tapi makanan rohani atau makanan jiwa. Nah, kalau sudah mendapatkan itu, ya, maka wala, ya, yus'ironna bikum ahada, maka janganlah sekali-kali menceritakan bahwa halmu itu kepada seorang pun. Ini sering saya sampaikan, ya, kalau ilmu itu kan syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Manakala orang berpikirnya hanya syariat, kemudian dijelaskan tentang hakikat dan makrifat, kadang pikirannya tidak sampai. Maka kalau kita mendapatkan ilmu yang berhubungan dengan hakikat dan makrifat, itu jangan, ya, menceritakan dapatmu tadi kepada seorang pun. Karena kalau orang yang diceritakan itu, ya, tingkatannya baru syariat, dijelaskan tentang hakikat dan makrifat, dia akan, kalau cuma menolak tidak apa, tapi dia akan menyalahkan. Seperti kemarin kan kajian kita yang lampau itu, kalau levelnya 2 tambah 2 4, ya. Kalau sudah masuk ke atas lagi akar 16 juga 4, ke sana lagi, ya, log 10.004. Maka yang tingkatan pengetahuannya hanya 2 tambah 2 4, ada orang mengatakan log 10.004, mesti salah. Nah, itu. Maka sesuatu itu, ya, kita harus berhati-hati
yang berhubungan dengan hakikat dan makrifat. Karena tidak semuanya orang itu sampai di situ. Seperti tadi saya gambarkan, tidak semua orang mengetahui akar 16/4 ataupun log 10.004. Dan tidak semua orang mengetahui ya tentang hakikat dan makrifat. Misalnya tentang Allah saja. Ya. Allah waktu kita dulu pujian ya, zaman saya kecil itu kan Allah wujud qidam baqa. Wujud itu ada artinya. Bahkan ayatnya ya wa dhahiru wal batinu, dhahir dan batin, maha dhahir dan maha batin. Ya. Sedang kita yang tidak maha lahir saja kelihatan, masa Allah yang maha dhahir tidak kelihatan. Tapi kalau dijelaskan bagi orang yang belum sampai makrifatullahnya itu baru sebatas seakan-akan Allah itu di atas sana jauh sana, tidak memahami Allah itu lebih dekat dari urap nadi lehermu, kemana saja kamu menghadap ada Allah. Allah meliputi segala manusia, itu tidak dikaji, tidak dijalani, tidak ada pengalaman spiritual, ya tidak tahu. Karena semua ini kalau dijelaskan memang tidak bisa Pak, bahasa kita sampai pada Allah itu. Tapi benar nanti dengan hati nurani ya, itu otomatis punya pengalaman sendiri, saya ini sudah bersama Allah atau belum. Jadi tingkatan itu biasanya orang itu kan kalau dekat pada Allah itu biasanya loh ini jatuh atau ekonomi bangkrut, kena PHK, kena sakit ya atau apa, itu biasanya baru sampai pada Allah. Tapi jarang yang dalam keadaan sadar, sehat ya, kecukupan sampai pada Allah itu biasanya terlupakan. Maka perjalanan spiritual kita masing-masing itu berbeda. Tidak bisa dijelaskan kalau Allah itu saya ketemu Allah demikian, Allah kesadaran kita. Nanti kamu akan mengetahui sedikit, Bapak Ibu tahu sendiri-sendiri ya. Mungkin bisa sampai pada Allah waktu keluarganya sakit atau keluarganya meninggal, bisa saja. Atau mungkin pas di jalan kena halangan dan lain sebagainya. Nah, itu kita punya pengalaman sendiri. Bahkan ya, kalau kita merasakan tidur dan nafas kita saja, bagi yang tahu ilmu, tahu caranya, bisa sampai kepada Allah, mengetahui Allah itu demikian. Maka Allah itu dari kata laha kemudian dikasih depannya al, namanya sudah isim makrifat. Jadi Allahu laha itu artinya sumber getar ya, sumber vibrasi ya, sumber vibrasi sudah dikasih al. Jadi Allah itu memang ya, semesta ini adalah ciptaan Dia Allah yang dari vibrasinya itu dan mewujud segala sesuatunya itu, maka terjadi la ilaha illallah. Maka ada urutannya kan, la ilaha illallah, la ilaha illahua, la ilaha illa anta, kemudian la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, tidak ada Tuhan kecuali kamu, tidak ada Tuhan kecuali saya, kan begitu ayatnya. Nah itu harus kita selami, oh ternyata kalau kita sudah ma'rifatullah, maka kita akan menciptakan dalam diri kita itu ada kelembutan Pak. Tapi manakala belum memahami Allah yang sesungguhnya, itu pasti ya ibaratnya air itu masih membeku. Ya, kalau es itu dibenturkan kan menyakiti Pak. Penyan mandi satu gayung air yang jernih disiramkan ke tubuh enak, tapi kalau air es ya dahi kita bisa berdarah-darah misalnya. Nah oleh karena itu maka ya, jantung Al-Quran ada kata-kata wal yatalatop ya, ini memang mengandung makna yang sangat luar biasa. Maka korelasinya ya, kita melihat di dalam surah ketiga, ini juga sering saya tampilkan karena ini berulang-ulang, namun ya, setiap ayat tampil di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, itu ada pendalaman yang lebih dalam karena ayat dan pemahaman itu berlapis-lapis. Ali Imran 159, Fabima rahmatim minallahi lintalahum
walau kunta fadhon ghalidul qalbi, ya. Di sini sebutkan, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, ya. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi walau kunta fadhon ghalidul qalbi lan fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri faida azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi, ya, Rasulullah itu disebutkan oleh Allah, ya, karena kamu mendapat rahmat maka kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Tapi kalau kamu keras, kasar, tentulah mereka akan jauh darimu, ya. Maka ini kalau kita mengaku umat Muhammad, mengaku umat Nabi, ya kita memang harus uswatun hasanah ini kita ikuti, bahwa Nabi itu, ya, berlaku lemah lembut terhadap mereka itu, ya, kalau kita ya terhadap siapapun, kan begitu. Kalaupun kita disakiti, kita direndahkan, kita dihina, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Di samping kita memaafkan orang itu yang menyakiti kita mohonkan ampun kepada Allah. Nah, ini luar biasa. Ini sudah tingkat kesadaran yang sangat tinggi bagi orang-orang yang sudah mampu menyadarkan dirinya. Puncak kesadarannya diibaratkan seperti gunung, bahkan ada yang puncak kesadaran yang paling tinggi lagi adalah Sidroh Al-Muntaha, ya. Itu monggo mawon, tapi kuncinya bisa memaafkan dan memintakan ampun. Nah, sesuatu di antara kita itu wasawirhum fil amri. Segala urusan kita musyawarahkan. Kalau musyawarah itu sudah sepakatan ada, maka kita bertawakal kepada Allah karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, ya. Jadi musyawarah itu, ya, bisa pilihan RT, pilihan RW, pilihan ketua takmir, pilihan gubernur, bupati, presiden, dan sebagainya, itu musyawarah. Tapi kalau sudah diputuskan, ya harus kita tawakal supaya yang memegang amanat itu baik, ataupun yang lain, masalah-masalah yang sesuatu yang lain harus bermusyawarah. Nah, sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita belajar dari alam, ya. Di alam semesta ini yang ada unsur air itu lembut, Pak. Jadi manakala kita melihat bumi kita ini kan 2/3-nya itu lautan, ya. Itu kalau ada gambarnya itu daratannya kecil, termasuk tubuh kita. Ya, tubuh kita ini kebanyakan dari air. Maka kalau tubuh kita kurang air, kebanyakan gula, ya nanti kita bisa sakit gula. Tubuh kita kurang air, kebanyakan lemak, nanti kita bisa kolesterol, bisa asam urat misal demikian. Nah, oleh karena itu kita harus banyak minum air, khususnya air putih. Masa juga minum air, Pak, tapi teh manis, Ginastel. Beda. Kalau teh pahit enggak apa-apa, Pak, bagus. Tapi kalau yang bahaya itu kan esnya sama manisnya itu, kan begitu. Ya, bisa mengkristal, ya. Ini sebagai ilustrasi, Pak. Kalau cah saiki orang mudeng nih, ya. Garu kebo, ya. Kalau saya ngalami, jadi bisa membayangkan, bisa mengingat lah. Itu ibaratnya orang zikir itu gitu loh, Pak. Nek orang kon mengingat garu kebo karo napa? Karo pecut nek pokoke nggih ngeten iki. Nek belum mengalami kan ndak bisa ingat, sing ingat kepiye. Tapi bagi yang sudah mengalami seperti saya, pernah mengembala kerbau, pernah mikul garu, pernah garu gini, bisa mengingat tuh bisa gitu. Seperti kita pada Allah, kalau kita belum mengenal Allah, kita mengingat juga beda dengan yang sudah mengenal. Maka kita belajar dari alam semesta yang ada unsur air itu ada kelembutan.
Nah, ini beberapa ayat ya. Misalnya air hujan dari langit. Di sini ada surah Al-Baqarah ayat 22, surat Ibrahim ayat 32. Ini untuk menumbuhkan buah-buahan ya. Kemudian beberapa ayat ini untuk menghidupkan bumi sudah matinya ya. Dari surah Al-Baqarah 164, surat An-Nahl 65 ya, sampai di sini surat Qaf ayat 11. Kemudian juga air itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya. Ini surat Al-An'am 99 sampai surat 79 ayat 31. Juga air langit dan buih. Ini ayatnya sudah ada untuk air minum, untuk ternak, bumi menjadi hijau dan ke bumi dan bisa dihilangkan air yang amat bersih menjadi sumber di bumi ya, air hujan yang tercurah ya. Pertanyaan tentang air dan langit, kadang Allah kan bertanya, apakah kamu tidak memperhatikan yang kamu minum? Itu kan ada ayatnya. Apakah kamu tidak memperhatikan yang kamu makan ya. Itu semua memang kita supaya memperhatikan, jangan gegabah walaupun cuma makan kan begitu. Nah, juga ada air hujan untuk mensucikan, menghilangkan dan gangguan syaitan dan membuat itu seperti Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu kan digambarkan sakit kemudian ya mungkin lari-lari di air hujan atau apa kan, ada yang gitu kemudian bisa sembuh dan lain sebagainya. Jadi penyebabnya memang kalau kita punya anak ya, anak kecil main bola pas bal-balan ya, yang penting tidak di tanah lapang yang jauh tumbuhan atau pohon atau jauh listrik, karena nanti kalau ada petir kan bahaya. Kalau cuma di rumah-rumah gini ya enggak apa-apa, silahkan untuk dia kan. Karena sebetulnya air itu adalah dari diri kita sendiri ini juga. Maka kalau kemarin ya waktu kita Karang Taruna ke Tangmangu itu Pak RT nge-share yang porotan itu, langsung saya komeni dengan bahwa rindu air kehidupan sejatinya itu. Maka anak kecil itu kalau mandi dengan air itu konmentas angel, karena sebenarnya dia itu tahu bahwa kerinduan kepada air kehidupan ma'ul haya. Semua senang karena memang air itu adalah ya menumbuhkan ya, nanti di belakang ada bahwa air itu sejuk menyejukkan dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak yang saya hormati dan sahabat semuanya ya, maka seorang yang arif dan bijak itu ibarat air yang selalu tenang dan menenangkan, suci dan mensucikan, sejuk dan menyejukkan, segar dan menyegarkan, lembut dan melembutkan. Jadilah seperti air yang selalu mencari tempat yang lebih rendah. Artinya, maknanya rendah hati, tidak pernah menyombongkan diri, dan tidak pernah menghina atau merendahkan orang lain. Maka jadilah seperti air yang selalu memberi kehidupan bagi apapun dan kepada siapapun. Ini kita belajar dari semesta, Pak. Dari alam. Oh, air itu sifatnya seperti itu. Kalau membeku ya sudah. Tapi kalau air yang mengalir itu lembut sekali. Maka kalau pikiran itu lembut seperti air yang tidak beku, itu juga mudah mencairnya, ya. Karena apa? Bisa menerima nasihat. Maka biasanya kalau punya kajian, tapi bukan di sini ya. Kalau saya akan jarang topik menjelaskan pahala. Wah, nanti kajian itu ngaji pahalanya sekian kan begitu ya. Nah, kalau bagi saya pahala yang kontan itu adalah ilmu yang kita dapat itu menjadikan kita ada perubahan. Nah, perubahan itulah sebetulnya pahala yang langsung kita dapatkan. Manakala kita mengaji tapi tidak ada perubahan, masih suka ngomongin orang, masih suka ngelek-elek wong ora nyang masjid, masih suka merendahkan, masih suka ini itu, hanya duding sana sini. Padahal kalau kita menduding orang lain, Pak, yang jari 3 ini ke diri kita.
Maka kita tidak boleh siapapun ya untuk menuding kejelekan orang lain. Maka dulu kan sering saya sampaikan, kalau mentertawakan itu jangan mentertawakan orang lain, mentertawakan diri sendiri. Nah itu akan ibaratnya kita ke puncak gunung, kita fokus naik, jangan melihat kanan kiri, wah itu kok lewat situ, jangan. Ya, maka kita belajar dari semesta, terutama air, ya. Kita seperti ini, ya, bahwa air itu tenang dan menenangkan, ya, suci dan mensucikan, sejuk dan menyejukkan. Begini Bapak Ibu Isan, kalau penyan melihat samudra misalnya, kita ke Parangtritis atau di mana ya, itu kan yang permukaan itu kan ombaknya tinggi ya, atau ke danau juga begitu, di atas itu mesti gini terus. Tapi yang di dalam Pak, itu tenang Pak. Nah itu kalau kita bisa belajar dari itu, di dalam diri kita ini sebenarnya permukaannya pikiran ya toh, mata dan sebagainya itu seperti gini terus. Tapi yang di dalam sini Pak, itu sebenarnya tenang ya, anteng, roh kita itu, jiwa kita itu sebenarnya anteng, tenang ya, tidak bergejolak. Bagi yang menyadari dalam dirinya itu, maka meniti ke dalam diri, mengenal diri sendiri ya, itu sangat penting. Sehingga apa yang terjadi adalah bisa menselaraskan antara pikiran dan kesadaran. Terjadinya kita berbuat berkata tidak disetir oleh pikiran, tapi sudah disetir oleh kesadaran kita. Maka kemarin kan sudah saya contohkan, kalau kita dimaki-maki orang, secara pikiran kita membalas, tapi secara kesadaran kita seperti ayat tadi, memaafkan dan memintakan ampun. Kan perbedaannya jauh sekali. Selesai kalau kita dimaki, maafkan, mintakan ampun, sudah selesai Pak. Jadi kita ya aman, tentram, nyaman, tidur nyenyak, makan enak. Tapi begitu kita membalas, ada lagi ya toh, balas membalas, akhirnya tidak bisa tidur ya toh, makan nggak enak, besok kelingan meneh ya, ketemu wonge jane dalane ombone ram dadi sempit, lah mlipir-mlipir sing anu anek kecetok isin ya gitu, kan tidak nyaman. Maka Islam itu ya yang dicontohkan Rasulullah lewat Al-Quran, karena Rasul itu adalah khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran, ibarat Quran berjalan. Nah maka ya terjadi enak saja bagi yang sudah berkesadaran. Maka tadi saya gambarkan, mendapat pahala dalam kajian adalah Bapak Ibu semua sudah ada perubahan untuk mengenal diri sendiri, yang meniti ke dalam diri, dan ada perubahan kepada hal yang lebih baik, menyadari dirinya bahwa dirinya itu adalah makhluk rohani, diberi fasilitas tubuh oleh Allah untuk ya menghantarkan jiwa ini kembali pada Allah dalam keadaan mutmainah. Nah sahabat Bapak Ibu yang saya hormati, maka lemah lembut dan cinta adalah bahasa universal. Nah untuk menguatkan ya diri kita bahwa kembali kepada hal yang baik, ini juga saran dari Al-Quran bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang kita punya, yang kita cintai, kita berikan ke semesta. Maka kalau kita belajar dari pohon yang berbuah, itu tugasnya hanya memberi dan memberi. Buah mangga tidak mungkin makan mangga, dia hanya memberi. Nah maka Allah juga sudah memberikan penjelasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra kata yunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahui. Nah, jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, misalnya bencana ya, itu jangan dikasih pakaian bekas yang kita sudah tidak suka. Wong ayatnya begini ya, kebaikan itu kalau kamu memberikan itu yang
kamu masih cinta kan begitu kan. Sing isih disenengi gitu. Dan iki klambi ora tau dienggo arek nganggo isin kok dikekne itu berarti kan belum masuk di sini. Ya toh? Ya, termasuk ya kita ngasih sayur wis diinget bola bali. Nek gudeg ngoten enak. Tapi nek sayur bobar diinget bola bali kan gitu ya. Ya, apa meneh masak asin ya itu wis repot mulai. Tapi biasanya kalau ibu-ibu itu kalau masak dikoreksi itu membela diri, Pak. Ya, gitu. Kalau istri saya tuh bikin sayur misalnya, Bu ini kok asin mesti sampai pakai mau ya gur sidik, you know. Tapi suatu saat, wah ini kok tawar kurang asin, bah mau ya besok kayak rame-rame nih siapa nih, membela diri orang ya. Tapi nek ibu mudiki mboten nggih, mboten benten, nggih tidak apa-apa, ben ra ngantuk. Lanjut ya. Sekarang ke surat 61 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin ya tunjikum min adzabin alim. Ini juga Allah memberikan sesuatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari sanksi atau siksa yang pedih. Hai orang-orang yang telah beriman, sukakah kamu aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adab yang pedih atau dari sanksi yang pedih. Nah, karena apa? Ya perdagangan itu ada rugi dan untung, ya ada rugi dan untung. Tapi Allah memberikan sesuatu, ya pedoman. Perdagangan itu bisa menyelamatkan, Pak. Ya. Yang namanya adab itu kan di banyak ayat itu kan dunia wal akhirah. Bisa saat ini di sini, bisa akhirah itu berikutnya. Ya. Kan kita juga tahu misalnya yang namanya tadi depan saya sudah berikan gambaran diberikan kesehatan itu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena pada malam hari ini ada orang yang menanti besok pagi hanya untuk nunggu apa mau dioperasi misalnya gitu. Itu kan kita nikmat sekali hidup ini. Janjane ya ndak boleh kita mau bersyukur kok bandingke wong liya jane. Tapi itu untuk pelajaran kita. Nah, Allah memberikan ya, yang diseru adalah orang yang beriman. Apakah kamu mau? Hal ya. Bahasanya ini kan huruf istifham. Ya. Ditanya kita tuh, sukakah? Apakah ya? Kamu mau saya tunjukkan ya, perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Nah, apa bentuknya? Di sini sebutkan ya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi ambalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu tu'minuna ya. Ini fi'il mabni majhul ya. Kamu percaya, mempercayai atau beriman. Jadi beriman itu bukan hanya percaya, kalau cuma percaya tapi perbuatannya tidak sesuai itu namanya belum beriman. Seperti termasuk iblis itu beriman mengakui Allah, percaya, tapi dia tidak mau taat atas perintah Allah untuk menghormati Adam. Jadi beriman pada Allah dan utusannya. Wa tujahiduna fisabilillah, dan berjihad atau berjuang. Jadi kata-kata jihad itu jangan hanya diartikan perang, berjuang, Pak. Berjuang fisabilillah di garis hukum Allah. Misalnya penjenengan cuma masang layar ini sudah namanya berjuang, atau meja dan lain sebagainya itu ya. Apalagi ibu-ibu yang nyiapin snack itu juga sudah berjuang fisabilillah ya. Biambal ya, sudah mengeluarkan uang, tenaga, ya, anfus dan tenaga. Nah, inilah yang bisa menyelamatkan tadi dari siksa yang pedih, yaitu beriman pada Allah, Rasul, dan berjuang di garis hukum Allah dengan harta dan jiwanya. Jadi anfus itu jamak dari nafsun yang artinya adalah jiwa. Jiwa bisa berarti diri ya, dan juga pemikiran ya, ego vertikal, bahkan sampai kepada harta ataupun finansial. Nah, dalikum
Yang demikian itu ya, bagi kamu khairul lakum. Khair ya biasanya dikatakan baik, lebih baik, tapi artinya juga bisa diarti pilihan. Maka ada istilah mukhtar. Mukhtar itu orang yang pilihan. Kalau mukhtarul ahadits adalah hadis-hadis pilihan misalnya gitu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Karena banyak orang yang tidak mengetahui, Pak. Kan kalau kita dari kata-kata ta'lamun ini ya, masyarakat atau manusia ini, umat manusia ini terdiri dari dua. Kalau tentang mengerti dan tidak mengerti. Yang satu orang yang tahu, yang satu yang tidak tahu. Yang tidak tahu ini ya semau gue apa-apanya, tapi yang tahu pasti akan memberikan dirinya itu untuk disetir oleh kesadarannya. Nah, ini surat 61 ayat 10 dan 11 ya. Lantas ayat 12-nya ya. Yakfir lakum dzunubakum, diampuni ya dosanya karena tadi mau berjuang tadi ya. Yakfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibah fi jannatin wa adnin dzalika fawzul adzim. Jadi niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu ya, dan memasukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah adn. Itulah keberuntungan ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, jannah itu artinya adalah taman. Taman kesejukan, taman keindahan, taman kedamaian, taman kebaikan. Nah, bagi orang yang nanti jannah itu namanya Allah itu ya sariul hisab, hisabnya itu cepat sekali ya. Sebenarnya secara psikologis ya, surga secara psikologis itu bisa kita rasakan saat ini di sini sekarang. Yaitu misalnya kalau orang di surga itu perkataannya salama salama, selamat menyelamatkan. Kalau kita dalam rumah tangga, baiti jannati rumahku, surgaku ya. Ini kan kalau perkataannya antara suami istri baik, lemah lembut ya, sejuk menyejukkan, memberi motivasi yang baik, menghargai, memberi ya. Kemudian tidak merendahkan, tidak berkata kasar ya. Itu kan seperti surga, Pak. Tapi kalau patu, ngomongi banter, nguneni ya, maido, nah ini kan seperti neraka psikologis. Maka harus kita ciptakan diri sendiri. Pentingnya meniti ke dalam diri untuk menumbuhkan furqan yang ada di dalam ya, sehingga nurani kita diisi oleh nur ilahi atau cahaya ilahi yang berupa petunjuk Allah itu, sehingga kita kesadaran itu muncul. Kalau dua-duanya atau dalam keluarga, orang tua, anak, dan mungkin semuanya dalam kesadaran yang baik, itu sudah baiti jannati. Dalam taman diibaratkan, yaitu nanti di surga, di taman itu kan banyak buah. Nah, buah kalau secara pragmatis ya buah kesabaran, buah kearifan, buah kedamaian, buah kenyamanan, buah ketenteraman, buah keselamatan itu sudah kita nikmati saat ini sekarang. Ya. Tapi jarang yang bisa begitu. Karena apa? Pikirannya yang menjadi driver, yang menjadi setir, bukan kesadarannya. Maka nikmatnya seperti itu kalau kita bisa menciptakan jannah-jannah di dalam sini secara pragmatis, di sini sekarang dan saat ini. Kita lanjut ya. Ini surat Luqman ya, ayat 1 sampai 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yunfikuna ya. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunas zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini redaksinya hampir seperti surat Al-Baqarah yang ada di depan. Jadi
alif lam mim ya. Ada yang menerjemahkan alif itu Allah, lim itu Jibril, mim Muhammad, ya monggo saja ya. Karena itu pengetahuan sesuai dengan backgroundnya, ilmunya. Tapi ada yang alif itu Allah ya, lam itu ya yang berhubungan dengan ma'rifatullah, mimnya itu. Jadi orang yang sudah mengenal Allah itu juga boleh-boleh saja dipersilahkan. Inilah ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Jadi Al-Quran itu semua mengandung hikmah. Maka di surat Qadar itu kan watanazzalul malaikatu waruhiyya bi'ni rabbi min kulli amr. Pakai kata-kata fi'il mudhari' yatanazzalu. Jadi Allah itu masih akan menurunkan yang berhubungan dengan hikmah-hikmah itu. Kalau teksnya Al-Quran sudah selesai, tapi hikmahnya ya, karena Allah memberikan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia. Nah, untuk apa? Menjadi petunjuk, huda wa rahmah, kasih sayang bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kuncinya juga muhsinin, berbuat kebaikan. Jadi berbuat kebaikan itu tidak kembali kepada orang lain, tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Yaitu orang-orang yang tadi yuqimuna sholah, mendirikan sholat, wajibna zakah, yang memberikan zakat, dan juga yakin bil akhirah tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka kunci di ayat ini adalah nomor 3 ini, yaitu bahwa Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau korelasi dengan surah 17 ayat 82 itu kan walayaziduna, untuk orang-orang yang zalim itu tidak menambah ya kebaikan, tapi malah kerugian. Sebagai contoh, orang yang berbuat baik adalah Nabi Yusuf ya. Selalu berbuat baik sejak kecil. Itu kan waktu mimpi bilang kepada ayahnya ya, ada planet atau bintang ya, itu tunduk dan lain sebagainya. Terus ayahnya karena juga Rasul mengetahui, dikatakan kamu jangan diceritakan kepada saudara-saudaramu ya, karena saudaramu itu tahu ya. Mungkin dalam cerita itu kan ya Nabi Yakub ya, ayahnya ini kan berapa anak, tapi mungkin sing gede-gede ki rada beling kan, begitu kan. Ceritanya kan Nabi Yusuf dijak apa ke, istilahnya kalau bahasa wayang itu ya berburu kan gitu ya. Tapi malah cemplung ke sumur ya. Ngapusi Pak nek Yusuf dipangan serigala dan sebagainya. Wah, ini kan anak kurang ajar tuh nih karo Pak itu. Ya, memang ujian Pak itu. Orang tua itu kadang ujian. Ya, maka perlu Bapak ketahui dan sering saya sampaikan, sekolah kehidupan itu ujiannya di depan, pelajaran di belakang. Dan ujiannya itu mendadak. Kalau sekolah akademik, ujiannya di belakang, pelajarannya di depan, dan sudah diberikan kisi-kisi. Tapi kalau kehidupan ini kan ujiannya mendadak, ya, pelajarannya baru belakangan. Misalnya jalan ke Sandung itu kan ujian, mendadak kok nggih. Ora nek kok kowe engko arep sesuk arep ke Sandung, enek pelajaran ning kok nggon sekolahan sesuk metune bab iki kan mboten enten. Kalau kehidupan ndak ada. Maka kita harus selalu sadar, menyadari, selalu bersyukur diberi pernafasan oleh Allah, ini masih bisa bernafas. Nah, ini memang kalau Nabi Yusuf tadi kan surah 3 ayat surah 31 ayat 3 tadi, bahwa ada kata orang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Di surat Yusuf ayat 22 ya, walama balago ya asudahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbaik. Ya, karena Yusuf dari kecil sudah berbaik, kemudian dia mendapatkan hikmah dan ilmu. Ya, maka waktu dia difitnah pun, ya, untuk ya
membersihkan dirinya, ya. Karena kan sampai pilih penjara, itu Yulaikha yang menyenangi, tapi Yusuf tidak mau. Kemudian daripada rame, ya aku di penjara tidak apa-apa kan, begitu ngalah kan begitu. Ya itu, tapi itu berbuat baik, akhirnya juga nanti endingnya juga dia mendapat hikmah dan ilmu yang sangat luar biasa. Termasuk Musa juga diberi seperti Yusuf. Ya. Ya. Di sini ayat surat Qasas ayat 14, walama balago asuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Ya. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, dan demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baiknya. Sama bahasanya juga hukuman wa ilman, ya. Tadi Yusuf dengan Musa, karena waktu kecil dia berbuat baik. Dan Musa ini kan juga lahir saja ketulo-tulo, harus dilarung di sungai dan lain sebagainya. Seperti cerita kalau wayang itu kan, Dipati Karno itu lahir ya, gandeng Kunti, ya, anak Ratu Isin supaya diselamatkan ya, ketemu karo Adiroto dan lain sebagainya itu kalau di sini di Al-Quran adalah ditemu oleh istri Fir'aun, diopeni. Ya, ini sebagai contoh tadi. Kemudian kita disuruh adil dalam berbuat baik. Di surat 5 ayat 8 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wala yajrimanakum sana'anu qaumin ala anta'tilu. I'tilu huwa aqrabu litaqwa wa taqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah ya, penguat untuk Allah. Qawam itu penguat, ya. Untuk Allah sebagai pemberi bukti, saksi yang efektif. Jangan menjadikan kamu berdosa karena keberanian suatu kaum agar kamu tidak berlaku adil, ya. Kebencian, ya. Jadi dalam berlaku adil pun, ya, wala yajrimanakum sana'anu qaumin ala anta'tilu. Kalau kita walaupun benci kepada kaum yang lain, itu kita harus tetap berbuat adil, jangan dia ya kita tidak adili. Misalnya ya, dalam hal penjenengan jadi Bawaslu misalnya, pengawas pemilu. Kemudian kamu penjenengan tidak suka kepada A, sukanya B. Tapi dalam pelanggaran ini yang melanggar malah B, maka secara adil yang diberi sanksi adalah B. Jangan B dibiarkan, nanti kalau A salah sedikit dihukum dan sebagainya. Termasuk itu wasit sepak bola itu, ya. Kalau ada permainan kasar yang dibela itu ya surah dikapak-kapake kalau main kasar. Nah, itu juga nanti namanya tidak adil. Padahal namanya wasit dari kata Al-Quran itu wasato, umat tengah-tengah. Tapi kalau tidak adil namanya bukan wasit, harusnya gitu ya. Nah, ini ayat supaya kita berlaku adil. Karena berlaku adil itu aqrabul taqwa, ya, lebih dekat kepada takwa. Aqrab itu dari qoroba, fi'il, maksud saya isim a'dham, kalimat superlatif yang artinya lebih takwa, lebih mendekati pada takwa. Maka wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, bahwa Allah itu mengabarkan atau mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, untuk menambah kesadaran kita supaya kita itu belajar dari semesta tentang air tadi, ya, kita juga dapat mungkin punya program diri, yaitu ya W 1 2 3 4 5 W5 H1. What artinya apa? Apa yang mau dicapai? Ya jawab tadi, janah dalam arti
taman kesejukan, taman kedamaian, taman keindahan. Ya, ini dalam surat Al-Imran ayat 133 itu kan, ya, bahwa salah satu orang bertakwa itu harus memaafkan manusia dan menahan marah. Akan disediakan surga arduas sama watu wa uidat lil muttaqin itu kan. Baik, kenapa semua itu ingin dicapai? Karena surga atau taman jannah tadi ya hidup yang sebenarnya hidup. Kapan dimulai? Ya sekarang saat ini di sini, waktu kita sadar ini. Where di mana? Ya di planet bumi ini. Wow, siapa yang melakukan? Yang melakukan ya diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, bukan orang lain, ya. Karena hakikat hidup kita kemarin kan sendiri, Pak. Dan saya contohkan waktu sakit di ISU saja keluarganya nggak boleh nengok. Itu masih hidup, wis dewe, Pak. Coba bayangke ketap-ketip dewe, ngelak anu ra entuk dan sebagainya ya. Maka nek loro nek ra kepepet aja ning ISU, Pak. Ning omahe men tunggune anak bojo. Nggih ta. Pengen ngelak, pengen pijeti lah ning ISU sing pengen dipijeti sikile ra iso. Ya, misalnya demikian. Maka saya belajar dari orang-orang sakit itu ya. Belajar dari orang-orang sakit itu ada yang diselang dan sebagainya itu. Saya meling anak saya yang perawat. Nduk, saya besok kalau bapak itu sakit tidak doyan makan, wis aja diselang makanan lewat selang itu. Bapak ikhlas, saya bilang gitu, Pak. Kan tersiksa saya lihat malah. Kalau memang sudah mulut tidak bisa makan, ya wes lah wes. Diikhlaskan wae mesti tuwa, misalnya kan begitu ya. Jadi itu juga pelajaran. Maka kalau biasa ada orang sakit, itu kan keluarganya ditanya, Pak ini mau makanan diselang enggak? Nah, sing ra mudeng ya monggo selang. Tapi kalau kondisinya sudah lemah supaya itu malah mesak, kan begitu ya. Gitu Bu. Nggih. Napa pun tahu dereng. Nah, tapi lihat sudah nggih. Sekarang ya bagaimana caranya? Ya mengikuti petunjuk Al-Quran tadi yang sudah beberapa kali kita sampaikan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita juga dalam sejarah dicontohkan ada permintaan ya muqallibal qulub ya sabit qalbi ala dinik. Ya Tuhanku yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya. Maka dari itu mari kita meningkatkan kesadaran kita ya, supaya diri kita ini bisa selamat saat ini di sini sekarang dengan cara yaitu berbuat lemah lembut dan cinta kasih. Kita sudah memberikan pelayanan kepada manusia, sudah memberikan pemaafan dan juga sudah memberikan kasih sayang. Demikian yahdillahu linurihi mayasa, Allah memberikan cahayanya berupa sesuatu ruhani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.